Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang 11. Judul renungan kita pada hari ini adalah dua perempuan. Atalia adalah putri Ahab dan Isabel, ratu dan raja dan ratu Israel, para penyembah berhala. Dia menikah dengan Yoram, raja Yehuda. Dia melahirkan Ahazia yang kemudian menjadi raja Yehuda juga. Pada saat itu Israel utara dan selatan menjadi penuh dengan kesesatan karena pengaruh daripada keluarga Ahab. Ketika Raja Ahazia dibunuh oleh Yehu sebagai hukuman Tuhan, Atalia bertindak sangat kejam. Dia membunuh seluruh keturunan Raja Yehuda agar dia dapat berkuasa sebagai ratu. Dia menjadi ancaman terhadap garis keturunan Daud, termasuk terhadap pemenuhan janji tentang Mesias. Atalia berpikir untuk berhasil mengokohkan kekuasaannya sehingga 6 tahun berlalu. Tanpa ia tahu, Tuhan juga memakai seorang perempuannya untuk menyembunyikan seorang bayi raja. Perempuan itu adalah Yoseba, cucunya sendiri, istri Imam Yoyada. Dia menyembunyikan bayi Yoas di bait Allah, serta memeliharanya. Lalu saat Yoas berumur 7 tahun, Imam Yoyada mengumpulkan para pemimpin militer Yehuda, mengikat perjanjian dengan mereka, berikrar setia kepada Tuhan. Saat itulah dia memperlihatkan Yoas kepada mereka, lalu menempatkannya menjadi raja. Atalia menyadari dia telah dikhianati sebelum dia mati terbunuh dengan pedang. Kejahatan memang tidak memandang gender. Lelaki dan perempuan dapat menjadi penjahat. Semua berasal dari ambisi yang tidak kudus. Namun sebaliknya, laki-laki dan perempuan juga dapat menjadi alat penyelamat Tuhan. Semuanya tergantung ketaatan kita kepadanya. Jejak mana yang hendak kita ikuti. Menentang Tuhan akan mengakibatkan kehancuran dan kebinasaan. Namun mentaati dia akan membawa kedamaian dan keberhasilan. Oke, mari kita lihat renungannya pada hari ini. Sebuah rencana dan eksekusi yang sempurna untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya. Gitu ya. Oke, mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal yang 11. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah dia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur dan menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya, bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun yang ke-7, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan, lalu diikatnya perjanjian mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannyalah anak raja itu kepada mereka. Setelah itu dia memerintahkan kepada mereka, inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi mengawal di istana raja. Sepertiga lagi ada di pintu gerbang Sur, dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para bendara penunggu. Haruslah mengawal di istana. Dan kedua regu daripada kamu, yakni semua yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan, haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjata di tangannya. Dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dan dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali dia keluar atau masuk. Para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bendara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu dengan mengelilingi mesbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Setelah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan sejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menempatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, hiduplah raja. Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat,
Pergilah dia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu tidak dilihatnya lah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedangkan para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja, dan seluruh rakyat bergembira bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Kianat, kianat." Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya," maksudnya kepada Atalia ya, "bunuhlah dengan pedang. Sebab tadinya imam itu telah berkata, janganlah dia dibunuh di rumah Tuhan." Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu dia masuk ke istana raja dengan melakukan pintu bagi kuda, melalui pintu bagi kuda, dibunuhlah dia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, dan mereka akan menjadi umat Tuhan juga antara raja dan rakyat. Sudah itu masuklah seluruh rakyat negeri itu ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkannya sama sekali mesbah-mesbahnya, dan patung-patung, dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Setelah itu, dia mengajak para kepala pasukan 100, orang-orang kari, dan para bentara penunggu seluruh rakyat negeri. Lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para bendara. Kemudian duduklah raja di atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Saudara, ini saya buatkan bagan silsilahnya ya supaya kita tidak bingung ya. Kita tadi di ayat pertama kan berbicara tentang Atalia ibu Ahasia. Ini Atalia, Ahasia anaknya, gitu ya. Maka bangkitlah dia membinasakan semua keturunan raja. Keturunan raja ini maksudnya ya anak-anaknya Ahasia ini ya. Kemungkinan besar juga termasuk Yosebanya maut. Yoseba ini kan anaknya Atalia ya. Disebut gini ya. Tetapi Yoseba anak perempuan Raja Yoram. Anak perempuan Raja Yoram. Yoram ini suaminya Atalia. Punya anak namanya Yoseba, saudara perempuan Ahasia. Ya. Mengambil Yoas bin Ahasia. Yoseba ini ngambil Yoas bin Ahasia. Menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu. Memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga dia hendak dibunuh. Jadi ini menyelamatkan keturunan raja. Kalau misalnya keturunan rajanya habis, repot ini nanti ya. Nah, kalau saudara ingin tahu siapakah Atalia itu, Atalia ini adalah anak dari Ahab dan Isabel yang merupakan penguasa daripada kerajaan utara, Israel utara. Jadi Israel itu kan pecah dua ya, Israel selatan yang dikenal dengan Yehuda, biasanya sebutannya seperti itu, ibu kota Yerusalem, dan Israel utara yang disebut dengan Samaria, ibu kotanya Samaria ya. Nah, Ahab dan Isabel ini memberikan pengaruh buruk terhadap Yehuda dengan memberikan anaknya Atalia yang adalah penyembah berhala. Sehingga ketika Atalia nanti memerintah, bukan mengajak para rakyat Israel itu untuk menyembah Yahweh, tetapi diarahkan untuk menyembah Baal. Padahal tahu sama tahu bahwa Nabi Baal sudah dikalahkan pada waktu zamannya Elia ya, yang membunuh 400 Nabi Baal itu ya. Oke, secara silsilah modelnya seperti ini ya. Jadi yang diselamatkan itu Yoas, anaknya Ahasia, yang menyelamatkan namanya Yoseba, yang pengen membunuh namanya Atalia, yang sudah mati namanya Yoram dan Ahasia, sedangkan Atalia adalah anak dari Ahab dan Isabel. Nah, semoga dengan membaca diagram ini, Anda tidak bingung. Oke, mari kita lanjutkan. Maka tinggallah dia 6 tahun, Yoas maksudnya. Tinggal 6 tahun bersama-sama dengan perempuan itu maksudnya Yoseba, dengan bersembunyi di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan itu maksudnya ya bait Allah ya. Sementara Atalia memerintah negeri.
Nah, kenapa bersembunyi di rumah Tuhan waktu itu paling aman? Ya karena Atalia kan nggak mungkin pergi ke rumah Tuhan loh. Oh, dia penyembah Baal kok. Gak mungkin lah. Pergi ke rumah Tuhan, ke bait Allah, gak mungkin. Tapi, saudara pernah pikir ya, hidup selama 6 tahun ya. 6 tahun ini lama loh ya. 6 tahun kali 300 hari aja 1.800 hari. Berada di rumah Tuhan. Hidup itu seakan terpenjara. Dan tidak nyaman selama bertahun-tahun. Tapi memang waktunya belum tiba untuk keluar dari persembunyian gitu loh. Kenapa? Ya, Yoas kan masih terlalu kecil. Yoas ini kalau ketika diselamatkan ini masih bayi loh. Karena nanti kita lihat ya, dia menjadi raja, dia akan jadi raja itu jadi umur 7 tahun. Nah kalau 6 tahun lamanya itu sembunyi di rumah Tuhan, berarti pada waktu Atalia mau membunuh daripada Yoas ini, Yoasnya sudah berumur 1 tahun. Itu ya, Yoasnya sudah di umur 1 tahun. Nah Yoas itu dijaga dan dipelihara oleh Yoseba untuk mempersiapkan dirinya menjadi raja atas kerajaan Yehuda. Yang seperti itu ya. Nah saudara, mari kita lihat pelajaran berharga dari film ini ya. Don't Bread 2 ya. Don't Bread 2. Nah ini ada seorang laki-laki ini. Ini adalah lulusan daripada Navy SEALs. Tapi matanya buta. Nah dia ini melatih daripada anak perempuan ini yang bernama Phoenix ini untuk menjadi seorang survivor. Nah, perempuan ini, Phoenix ini sama seperti Yoas ini ya. Dia 6 tahun selama-lamanya tidak boleh keluar rumah, sama seperti Phoenix ini. Phoenix ini juga tidak boleh keluar rumah, terpenjara terus gitu ya. Tapi hidup di kayak tengah hutan ini dan dilatih survivor. Survivor itu maksudnya bagaimana dia itu selamat daripada kepungan misalkan anjing atau misalkan dari kejaran musuh. Bagaimana dia itu bisa lolos? Itu diajari oleh seorang yang tua ini. Nah, kemudian datanglah seorang wanita muda ini. Wanita muda ini ngomong, "Ya jangan dipenjara gitu terus. Karena kalau penjara terus orang ini kan juga butuh sosialisasi. Nah, karena misalkan kau penjara terus, dia itu butuh sosialisasi, maka suatu saat dia akan lari. Dan kalau dia akan suatu saat akan lari, maka dia akan tidak ada yang melindungi." Nah, kemudian diperbolehkanlah anak perempuan ini pergi, ini senyum ya, diperbolehkan pergi bersama-sama dengan wanita ini, ya. Nah, dijak keliling-keliling kota, kan selama ini lihat hutan terus kan ya, matanya sepet gitu ya. Nah, ini dijak keliling-keliling kota, seneng. Nah, kemudian suatu saat ketika dia tuh lagi buang air kecil, ada seorang pria yang tiba-tiba masuk ke dalam WC toilet wanita itu. Dan ancaman pun terjadi. Dan apa yang ditakutkan daripada sang pria tua yang buta ini juga terjadi. Gitu ya. Jadi ada ancaman. Nah, apakah pelatihan-pelatihan survivor yang selama ini diberikan oleh pria tua ini kepada wanita ini, anak remaja ini, itu ada gunanya? Bagaimana nasib kelanjutan daripada si anak kecil ini? Nah, saksikan film Don't Bread 2 nih ya. Ini bagus filmnya. Ya. Oke, saya hanya mengambil ilustrasi daripada film ini untuk melihat bagaimana seseorang yang sebenarnya dikurung itu sebenarnya memiliki maksud yang baik untuk mencegah daripada dia, orang ini, itu dari celaka yang lebih besar. Begitu ya. Itu ilustrasinya seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan. Sebuah rencana yang memandang ke depan. Jadi pada tahun yang ke-7, Yoyada itu mengundang para kepala pasukan 100. Disuruhlah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan. Ternyata masih ada kepala pasukan, tentara-tentara yang masih menyembah Tuhan.
yang masih menyembah Yahweh. Nah, orang-orang inilah yang menurut Yoyada, imam besar ini masih bisa dipercaya. Dia bisa dipercaya dengan cara apa? Dia itu tidak menyembah daripada Baal. Karena apa? Buktinya mereka mau kok mengikat perjanjian mereka itu dengan Yahweh, di rumah Yahweh. Kemudian diperlihatkanlah anak raja, Yoas, itu kepada mereka. Nah, mungkin selama ini mereka tidak menyangka, tahun ke-7 ya, berarti kemungkinan besar pada waktu acara mau bunuh-bunuhan itu, si Atalia juga tidak mengetahui masih ada anak daripada Ahazia. Selama waktu 6 tahun, itu juga bisa digunakan oleh Imam Yoyada untuk mengumpulkan pasukan-pasukan yang tetap setia pada garis keturunan Daud. Kerajaan Yehuda untuk melakukan serangan balik terhadap ratu yang berkuasa sekarang, yaitu Atalia, yang adalah anak Ahab, dan Isabel yang adalah klan daripada Israel Utara. Jadi ceritanya Israel Utara ini memiliki rencana untuk mencaplok daripada Israel Selatan. Semuanya ada di bawah kekuasaan Ahab. Dan ini hampir berhasil loh. Setidaknya ada 6 tahun loh mereka dikuasai oleh orang-orang dari utara. Nah, permasalahan gini ya, apa jeleknya dikuasai oleh orang-orang dari utara? Jeleknya adalah mereka tidak membawa bangsa Israel menyembah Yahweh. Mereka membawa bangsa Israel menyembah kepada Baal. Saudara, perhatikan dengan baik. Siapakah panutan saudara? Siapakah saudara yang ikuti saat ini? Siapakah junjungan yang paling tinggi yang saudara bisa bangga-banggakan dalam kehidupan ini? Apakah orang yang Anda junjung tinggi itu membawa Anda untuk lebih cinta Tuhan lagi? Atau untuk membawa Anda itu lebih jauh daripada Tuhan? Saudara harus berhati-hati terhadap dengan siapa Anda bergaul. Nah, ini ada 4 rencana Yoyada. Jadi menurut saya Yoyada ini bukan hanya sekedar imam biasa, tapi dia juga seorang planner, seorang perencana sejati, yang tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Nomor 1, dia memperkenalkan Raja Yoas kepada tentara bekas pengikut Raja Amasya yang masih setia. Ya, seperti yang tadi kita bahas ya. Yang nomor 2, dia mempersiapkan sistem pertahanan untuk melindungi Yoas dari serangan musuh. Kenapa kok perlu dipersiapkan sistem pertahanan? Itu yang kita tadi baca ya. Sepertiga ini jaga sini, sepertiga ini jaga sini, sepertiga ini jaga ini. Nah, karena dia punya rencana yang ketiga, yaitu mempersiapkan rencana penabisan Yoas, inaugurasi Yoas, supaya menjadi raja atas Israel. Kalau ada rencana penabisan Yoas untuk jadi raja Israel, tentunya akan mengundang reaksi daripada Atalia untuk membunuh daripada Yoas. Itulah sebabnya sistem pertahanan perlu dirancang untuk melindungi raja, supaya rajanya tidak dibunuh oleh pasukan-pasukan dari Atalia. Jadi ini artinya pengen membuat suatu inaugurasi, pentabisan, tapi juga harus memikirkan jauh-jauh hari. Kalau saya melakukan inaugurasi di hadapan orang banyak, maka apa yang bisa terjadi ketika sang musuh itu tahu? Nah, kemungkinan terburuk pasti akan ingin membunuh. Itulah sebabnya di poin yang keempat, melakukan pembunuhan terhadap Ratu Atalia. Karena Ratu Atalia pasti nggak bisa dibilangi, pasti nggak mungkin terima atas inaugurasi terhadap Yoas. Pasti Ratu Atalia akan bertindak brutal setelah tahu dirinya, yaitu Yoyada, itu berkhianat. Jadi itulah ringkasan daripada 4 rencana Yoyada yang bisa dieksekusi semuanya dengan bagus. Itu ya. Saudara perhatikan ayat 11. Sesudah para bentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya, mengambil tempatnya di lambung kanannya sampai lambung kiri, dengan mengelilingi mesbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Nah, ini yang saya bilang sistem pertahanan. Dan bukan cuma itu. Yang namanya orang bertahan kan butuh senjata. Saudara, yang luar biasa kalau Anda cari baca ayat sebelumnya mengatakan ini. Senjata-senjata itu didapat atau disimpan di rumah Tuhan, di mana senjata-senjata itu didapat ketika Daud itu ada dalam pelarian.
Nah, itu nyimpen senjatanya itu ada di rumah Tuhan. Dan senjata-senjata itulah yang digunakan oleh para bentara yang masih setia kepada Tuhan. Masih setia kepada Yehuda. Itu untuk melindungi daripada raja. Nah, hal yang perlu diperhatikan lagi itu gini. Satu lagi ketika saya berpikir tentang nas ini. Itu adalah yang perlu disorot itu kesetiaan Yoyada, Imam Yoyada. Dia tuh sebenarnya kan bisa tuh mengangkat dirinya sendiri menjadi raja. Dia semuanya yang mengatur rencana ini kok. Tetapi Yoyada itu tidak mau mengangkat dirinya sendiri jadi raja, tidak mau. Padahal dia memiliki modal untuk itu. Ya buktinya memiliki kemampuan untuk mengorganisir para tentara, mendapatkan kepercayaan daripada para tentara itu, sehingga para tentara itu mau melakukan rencananya. Kemudian dia memiliki kemampuan untuk mengeksekusi daripada rencananya. Berarti dia kalau jadi raja itu bisa. Tapi Yoyada tidak mau. Karena Yoyada tahu masih ada keturunan raja. Dan kalau masih ada keturunan raja, yang berhak memerintah raja itu, yang namanya Yoas itu. Saudara, kemudian eksekusi dilakukan. Lalu mereka itu maksudnya kumpulan bolo-bolonya Yoyada itu, menangkap perempuan itu maksudnya adalah Atalia. Pada waktu dia masuk ke istana raja dan melalui pintu bagi kuda, dibunuhlah dia di situ. Karena kalau tidak, maka Atalia akan kemungkinan besar akan meminta bantuan kepada Ahab, dan Ahab akan menurunkan daripada segala tentara dan pasukannya untuk menyerang Yehuda. Dan supaya itu tidak terjadi, maka jalur informasinya harus diputus terlebih dahulu. Ini ya. Setelah itu apa yang dilakukan Imam Yoyada? Yoyada kemudian hal pertama ya, setelah bangsa Yehuda ini mengalami kemenangan, bisa mengkudeta daripada Atalia. Bukan minum-minum, pergi naik klub apa, bukan. Hal pertama yang dilakukan oleh Yoyada itu apa? Nikat perjanjian antara Yehova dengan rakyat dan raja. Jadi Yoyada itu pengen memiliki visi bahwa rakyat itu menyembah Yahweh, raja menyembah Yahweh. Segala keputusan apapun berfokus pada Yehova. Bukan berfokus pada Baal, bukan berfokus pada dirinya sendiri. Bukankah itu yang harus kita contoh? Mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dan rakyat. Dan cuma rakyatnya tok yang jadi umat Tuhan. Sak raja-rajanya juga harus jadi umat Tuhan. Dan mereka tidak berhenti sampai di sana. Mereka tuh tidak cuma mendeklarasikan diri, aku ini umat Tuhan. Mereka tidak cuma itu, tidak cuma berhenti sampai di sana. Mereka tuh mereka tuh juga memusnahkan daripada rumah Baal. Dirobohkan rumah Baal, dihancurkan, dipecahkan mesbah-mesbah pengorbanannya. Patung-patung dihancurkan dan membunuh daripada nabi, imam atau Baal. Imam Baal yaitu Matan. Di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Jadi ayat 21 dikatakan Yoas itu masih berumur 7 tahun pada waktu dia menjadi raja. Nah kalau ini semuanya dilakukan pada waktu tahun ke-7 dan Yoas itu dipelihara selama 6 tahun, berarti pada waktu itu memang benar Atalia itu kemungkinan besar tidak mengetahui kalau Amasya itu masih memiliki anak yang bernama Yoas. Itulah sebabnya 6 tahun mungkin nggak dikejar-kejar karena lack of knowledge, tidak tahunya seorang yang bernama Atalia terhadap keberadaan seorang Yoas. Oke, dengan teladan daripada seorang imam yang bernama Yoyada, kita menjalani hari ini dengan baik, penuh kerendahan hatian, tapi penuh juga pada rencana dan memiliki kemampuan untuk mengeksekusi. Tuhan Yesus memberkati.